Tibtum wa taba manshakum wa tabawa'tum minal jannati manzila. Uhyikum bi tahiyatil iman, tahiyatil islam, tahiyatil ahlil jannah wa tahiyatul mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Alladzi ayqadha min khalqi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'az wal iddikar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Apa-apa ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama balik kita muji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diagiahkan Allah kepada kita bersama. Kemudian salat dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah majan kepada awak ba'a keutamaan dari bulan Ramadan, supaya di bulan Ramadan ko kita tidak menjadi orang yang merugi. Baik, apa-apa ibu-ibu, ambo ke berseminang ada bu? Dah ada pak? Cak nak. Be agak jaleh sorose. Gitu sih. Apa-apa ibu-ibu, sebelum kita masuk kajian, tentu agak rancak kita praktekkan pula ayat suci Al-Quran surah An-Nisa yang pertama. Kata Allah Pak Bu, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Mari kita bertakwa kepada Allah. Kepada Allah lah kita meminta, wal arham, dan sambunglah tali silaturahmi gitu. Dek untuk dalam rangka menyambung tali silaturahmi atau tu rancak kita kenalan selesai Pak. Ya Bu, kenalan. Kalau nama tadi siapa Bu? Payahnya Bu yuk. Iya payah. Yuk. Nama panjang mana payahnya Bu Ustaz ya? Banyak kadang jemaah ngecek begitu. Panjang mana nama payah mana Bu Ustaz? Payah mengingatnya. Aduh cara mudah mengingatnya Pak Bu. Beko kalau dapat cara mudah mengingatnya, ibu galak ya itu kita. Bab itu, kita cari lihat nama. Nama ambo Muhammad Khalilur Rahman. 3 kata isi Bu. Dalam bahasa Arab Muhammad je, Khalil je, Rahman je. Kalau mudah mengingatnya kita ingat arti Bu. Dapat arti itu mungkin rasa ingat tahu ibu rasa mungkin Bu. Ibu-ibu khusus mana Pak? Bab itu Muhammad pertama kali. Muhammad ayo Nabi Muhammad itu. Khalil je, Rahman je. Kalau Rahman ayo yang Maha Pengasih. Khalil gua. Yang Khalil gua kiranya artinya apa? Artinya Bu. Khalil gua arti dalam bahasa Arab kekasih. Kekasih arti Bu. Jadi Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad kekasih yang Maha Pengasih. Jadi kalau kadang orang manggil Ustaz Khalil je, berarti Ustaz kekasih arti itu. Jadi kalau payah ibu mengingat nama ambo Khalil, ai ngesot dia arti Bu kekasih. Jadi Ustaz Khalil, Ustaz kekasih. Kekasih siapa? Wallahu a'lam. Tapi Ibu, Pak, nama ambo kekasih. Jurusan ambo hukum keluarga, magister hukum keluarga. Tapi ambo ilmu keluarga leh. Itu yang terjadi. Jadi nama kekasih siapa kini kok Allahu a'lam tentu. Tapi mudah-mudahan basobo sama kekasihnya. Itulah untuk dari segi nama. Kalau Karajo kini alhamdulillah aku Karajo sebagai dai pemberdaya Basnas Kabupaten Ternate. Ditempatkan di sebelah Kuto, di khususnya untuk di Nagari Pandai Sike. Kalau asal mana Bu Pak, ambo dari Nagari Singitarap, Nagari Singitarap, Kecamatan Singitarap, Nagari Rawarau, Singitarap, Sangka. Itulah untuk kenalan Rasul Bu. Itu perlu Rasul Ibu nak nomor pesta ada gitu loh. Atau apa-apa yang muncul kan? Ya Allah wa'alam. Itulah untuk kenalan Bapak Ibu bahwa nama ambo Khalil. Kita lanjut step Pak, bahwa kajian ini kalau di judul tertulis manusia yang merugi di bulan Ramadan.
rugi. Itu inti pertama benar rugi. Ayang rugi ko Pak. Kalau kita mengalih contohnya, apa semua ibu kok ada yang pengen mengalih kok apa sawah lah, kok kama-kama lah. Pai mengalih ibu contohnya. Modal 100.000. Mengalih dari pagi sampai sore. Modal 100.000, dapat pitih dawak 105.000. Untung tidak tu Pak? Untung tidak tu Pak Bu? Hah? Iya untung. Modal awak 100.000. Modal 100.000 kiranya lah dari pagi sampai malam awak manggalih, sampai sore awak manggalih, dapat balik piti awaknya 105.000 nya. Batu rugi. Tapi awal modal awak 100.000 kah? Rugi apa? Rugi waktu. Dari pagi awak sampai sore, alun makannya leh. Kok punya anak makan lo leh, kok pakai bensin lo leh. Dapat 5.000 lebih dari modalnya. Di situ rugi atau untung tu? Rugi. Tu kalau orang menggalih tahu dah waktu rugi akhir. Kini kajian awak rugi di bulan Ramadan. Apa kok di bulan Ramadan Bu? Kok di bulan lain yang rugi banyak Pak? Misal di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, rugi itu di bulan itu banyak. Ya rugi juga namanya. Tetapi aku di bulan Ramadan namanya, kiranya dek gegara bulan Ramadan gua adalah puncaknya bulan dalam 1 tahun. Kalau puncaknya hari dalam seminggu itulah hari Jumat. Kalau puncaknya bulan dalam 1 tahun itulah bulan Ramadan. Kita contoh Pak Bu. Nah, apa ibu contohnya kok taraga apa ibu pengen mendaki gunung? Yang puncak itu benar yang dikajar ada orang. Kiranya pas apa seminggu mendaki ke puncak gunung tadi, tiba di puncak tu mana hari kalam. Tiba di puncak tu mana deh yo kau dapat pemandangan rancak lah. Kira tiba di atas itu hari kalam. Rugi tidak tu Bu? Rugi gadang tidak? Rugi gadang. Kalau misalnya, yolah dari awal, misal dari gunung tadi gua, dari kaki gunung wak mendaki hari hujan, kira tiba di puncak koko. Hari cerah, pelangi nampak, langit biru. Pas di puncak tu yang madi tu yang nampak ada wak. Sana tu indak ti wak. Sanang jadinya. Kalau di puncaknya mana kita menampakkan kebahagiaan bana. Tak nampak dek kita kebahagiaan tu. Tu, yo pemandangan yang indah nampak di puncak tu. Akhirnya dalam 1 tahun ada puncaknya bulan. Batu dikatakan sebagai puncak bulan, kiranya kebaikan banyak bana di bulan itu. Tu bulannya, itulah bulan Ramadan tadi. Tapi banyak je orang yang merugi di bulan Ramadan, Bu, Pak. Bapa orang merugi di bulan Ramadan. Contoh tadi, bulan Ramadan gua adalah puncaknya bulan dalam 1 tahun. Bapa bisa. Kecek Nabi Muhammad SAW yang itu merupakan hadis qudsi. Kecek Nabi, mana ikut kecek Nabi, Bu? Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengecek mereka. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan punya keimanan, penuh perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni segala dosa yang sebelum-sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dah dapat kita ampunan Allah tu yang sebelum-sebelum tadi. Rugi itu tidak? Rugi. Di bulan Ramadan pula, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar Pak Bu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qadar tu lebih elok daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan awak beribadah berapa tahun tu Bu? Banyak tahun ni. Kalau dihitung-hitung Bu, 83,333 tahun tu. Berapa hitung tu mau cuba fikir-fikir apa 1000 bulan setahun ku 12 bulan. Berarti berapa tahun awak beribadah tu kalau 1000 bulan? Dihitung-hitung kira 83 tahun awak beribadah. Nah, pertama sekali diharapkan awak dosa awak tampuni di Allah sebelum-sebelumnya. Kira nak dapat rugi tak? Rugi. Kira cek lain.
Awak diharapkan dapat wak malam Lailatul Qadar. Tu malam yang lebih elok daripada 1000 bulan. 1000 bulan awak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih elok awak dapat pas bulan malam Lailatul Qadar tadi. 83 tahun awak beribadah kepada Allah, adik cik malam tu nyo dah dapat dah awak yang cik malam tadi, rugi tak? Rugi gitu jadinya. Oh Ustaz tak rugi Ustaz, kan masih ada tahun yang akan datang lain. Ikut pandangan masyarakat pada awal kebanyakannya. Kan masih ada masa yang akan datang lain. Umur panjang Ustaz, umur kan rata-rata sampai umur 60 tahun. Iya kalau sampai, kalau tidak bah. Sebab dalam persoalan umur dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada agiahnya tahu dah. Kadang kalau mau pribadi Pak Bu pernah bersobok sama malam hidupnya pas keluar itu anak etek tu. Pas keluar mangiak-ngiaknya malam hari. Kira besok paginya tak doang oleh. Lah meninggal. Tu paling capek. Ada yang buat umur-umur ketek meninggal, ada lu pernah bersobok. Yang sagodang semua ada lu yang meninggal. Sehingga dalam persoalan meninggal pun tak bisa kita pastikan, ayo awak akan meninggal tahun besok atau 2 tahun yang lain awak akan meninggal. Anda bisa awak pastikan. Sehingga dalam persoalan itu kok bisa hari kini kita kerajaan. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa awak beribadah, awak bakarajo dan di dunia go boleh awak semangat karajo kata Nabi. Kata Nabi Pak Bu, amal li dunia ka annaka ta'isu abada kata Nabi. Karajo lawak terhadap karajo dan di dunia go seakan-akan kita hidup selamanya kata Nabi. Karajo lah semangat-semangat kata Nabi. Tetapi kata Nabi, wa amal li akhirataka ka annaka tamutu pada. Karajolah tentang persoalan akhirat seakan-akan kita akan meninggal besok. Ibadah di bulan Ramadan go untuk akhirat atau untuk dunia tu Pak Bu? Untuk akhirat. Pahalanya kadang tidak Pak Bu, kadang. Sehingga yang dikatakan Nabi kalau dalam persoalan ibadah, yo seakan-akan kita akan meninggal besok kata Nabi. Jangan diaroan dia masih ada tahun yang akan datang. Kalau basobo di tahun yang akan datang, abah tambah pahala. Itu yang kita harapkan. Bukannya berkurang. Makanya dalam ajaran Islam, ketika ada bulan Ramadan kini, basobo di bulan Ramadan kita anggap ikulah yang jalewana ikulah Ramadan terakhir dulu gitu. Kok basobo di Ramadan tahun datang, berarti bataba bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang di orang awak banyak yang menipu. Ayo, tak usahlah kini bersedekah, tak usahlah kini beribadah, tak usahlah kini besok tua-tua lah kami beribadah. Kalau lah itu pengananya Pak Bu, ujung-ujungnya kalau misalnya tak sempat, apa yang terjadi? Meninggal awak, kira dosa tak terampuni. Meninggal awak, kira bulan Ramadan lah cok bersebut dawak. Kata Allah, rugi je. Lah harusnya, yang harusnya Pak Bu, pada 1 Syawal besok awak namanya Idul Fitri. Tu kembali kepada fitrah. Kok bisa kita kembali kepada fitrah? Orang fitrah itu tak ada dosa deh. Sehingga yang kita harapkan ketika bulan puasa, yuk mendapatkan pahala yang tak putih-putih. Tu pertama sekali dosa wak diampuni di Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ibadah kita dianggap sama jo 83 tahun kita beribadah. Itu yang kita harapkan mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu tak dapat jadi Pak Bu. Pas di satu Idul Fitri, orang lain Idul Fitri, awak Idul Fitri, tetapi kata Allah, ayo Idul Fitri suranglah. Idul Fitri itu artinya Aid kembali, Fitri kembali kepada fitrah. Orang kembali kepada fitrah kok Pak Bu, baknya, yo ndak do dosanya badia. Makanya dikatakan Allah tadi, bulan Ramadan itu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Kalau tak dapat dakwah yang mari itu, tentu tak tampuni dosa awak. Ketika tak tampuni dosa awak, lah menjadi fitrah awak balik. Lun kiranya lain. Ketika pahala yang kita harapkan banyak, kiranya sakit yang dapat. Rugi tidak awak jadinya. Rugi. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas kata Nabi. Berapa banyak orang puasa di dunia go kata Nabi. Tak ada yang dapat dia kecuali hanya rasa haus dan lapar. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yo awak lapayah dek. Yo contoh mendaki gunung tadi. Lapayah awak dek mendaki gunung. Lapayah awak dek berpuasa. Kiranya pahala puasa go hilang. Kiranya sedekah yang wajib kan hilang sadanya. Dek gara-gara apa? Gara-gara perbuatan yang lain tadi itu baca bojo perbuatan yang buat. Sehingga dikecen Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang merugi. Kalau kita cari dalam surah Al-Quran ba'a yang merugi itu mungkin aja kita baca Al-Quran. Kata Allah wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian coba. Illa kecualinya itu itulah yang orang-orang yang beruntung coba. Itulah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Iman ko ba ustaz gitu. Misal orang ko nyulai tahu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lai tahu sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sakit, Pak Dukun hanya minta kepada Dukun. Lai beriman jadi Pak. Tidak, karena lah ada syirik dalam hati wak. Dan itu meyakini dukun tadi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah rugi wak kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal-amal soleh. Bentuk amalan soleh Pak Bu itu banyak sekali. Kok puasa kita bisa, kok solat kita bisa, kok punya anak kita niatkan ibadat bisa belum. Tapi Pak Bu ada cik yang mana kogo ketika kita praktekkan ketika di bulan Ramadan, pahalanya berlimpah yo puluh dan pahalanya tak putih-putih. Sehingga kata Nabi, misalnya kita berpuasa kini, yang kita harapkan meninggal wak di bulan puasa, pahala kita tak putih-putih. Kalau puasa wak sampai wak meninggalnya. Kok misalnya awak solat wak sampai wak meninggal solatnya. Kok misalnya cik lain wak naik haji, walah 10 kali wak naik haji ke Makkah, lah 20 kali wak ke Makkah untuk naik umroh contoh. Sampai meninggalnya Pak Alu kadang. Tapi sampai di situ. Tapi ketika wak meninggal besok ada pahala-pahala yang mana ketika meninggal itu wak pahala tetap mengalir kepada wak. Itulah diharapkan diperbanyak ketika bulan Ramadan supaya pahalanya berlipat ganda-ganda dia. Dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Yang 3 tu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan." Ketika manusia go meninggal aja. In qata amalu, tak putih amalnya aja Nabi. Illa min salasa, kecuali dari 3 perkara. Biasanya orang bulan Ramadan 3 go banyak dipraktekkannya. Yang pertama Pak Bu, sedekahun jariyah aja Nabi. Sedekah jariyah. Wajah kau orang mudah-mudahan kau menjadi sedekah jariah kau. Bisa tak? Bisa. Meninggal awak dipraktekkan, diambil, dipakai di orang lain, mengalir pahalanya kepada awak. Sehingga bulan Ramadan gugur banyak orang bersedekah daripada hari biasanya. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat kata Nabi. Maksudnya, contohnya makanya orang setiap bulan Ramadan ada kajian. Tujuan kajian tu supaya kita memiliki ilmu tadi dan bisa bermanfaat awak setelah balik awak dari situ kita praktekkan ilmu tadi itu sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Tak praktekkan dek kita ilmu tadi itu tu bisa tak menjadi amal tak putih-putih ketika awak meninggal besok? Bisa. Makanya di bulan Ramadan banyak orang kajian tiap hari tiap malam kajian orang tering. Yang ketiga kecek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladun saleh yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Supaya anak soleh go bisa mendoakan kedua orang tuanya, ayo tentu kita ajak contoh misalnya ibadah ke masjid, kita ajaknya ke masjid. Di bulan Ramadan kau lah banyak kita ajak ke masjid. Kok hari-hari biasa gak seketik anak-anak apa bulan Ramadan pula banyak orang tua yo payah ke masjid anyo bawa catatan bagai supaya tujuannya bisa menjadi anak-anak yang taat beribadah pada masa yang akan datang. Ketika misalnya yang menjadi imam beko berdoa
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina. Ya Allah, ampunilah ambo dosa-dosa ambo, dosa-dosa kami. Wa liwalidaina, dan kedua orang tua kami. Amin kata anak-anak tadi. Anak-anak tadi mendoakan amin, sampai tak pahala ke orang tua. Baik itu masih hidup atau meninggal, sampai. Di situlah makanya kita berlomba-lomba ajak anak-anak tadi. Maka kemudian tadi yang apa kita agiahkan, aku ada hadiah untuk anak-anak, memotivasi anak-anak kita supaya rajinnya ke masjid. Tujuannya elok tak? Sampai elok tadi. Kok misalnya orang yang bagi hadiah aku tadi diniatkan sedekah jariah, sampai tak sedekah jariah tadi? Sampai. Untuk memotivasi anak supaya taat beribadah, sampai tak pahalanya pas awak meninggal nanti? Sampai. Diaminkan di anak-anak tadi ketika kita sedang berdoa bersama-sama, sampai tak pahalanya kepada orang tuanya kok orang tuanya meninggal tadi? Sampai. Di situlah banyak orang berlomba-lomba di bulan Ramadan. Yo pas di masjid itu tu rami-rami di bulan Ramadan balik. Tujuannya apa bu? Supaya berlipat ganda awak pahala tu dapat dek awak. Kalau tidak aman jadi orang barugi lah awak jadinya hidup di atas dunia. Tapi kadang pak bu, itulah kasus je. Contoh dalam persoalan mendidik anak. Kini itulah yang menjadi kita resahkan. Kalau terpraktekkan lo di bulan Ramadan, tentulah tambah banyak je orang pergi di bulan Ramadan ni. Bah contoh, sebelum Ramadan patang, tak sampai itu hari Jumat sebelum bulan Ramadan. Itu ada kasus, mungkin di situ sampai beritanya. Ada pondok pesantren keciknya menganiaya santrinya aja. Ada dapat berita sobat. Nyo di Kabupaten Agambo agak viral petang tu saya. Sebelum Ramadan sampai bu. Kalau nak sampai ambo cerita saya kisahnya seketik dulu. Tapi itu tu kalau masih dipraktekkan di bulan Ramadan, orang tu rugi kadang. Bab itu, misal yang anak tadi di orang tuanya, ya Ustaz, ambo katiku hidup dari dunia aku, masalah ilmu agama masih agak kurang-kurang Ustaz. Yo, katiku kurang tu ambo anak banyak aja. Tapi gara-gara anak banyak, tak ingin ilmu tadi itu ambo masukkan anak tadi ke pesantren saja, atau ke sekolah-sekolah supaya anakku menjadi anak yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi masuk anakku ke dalam pondok pesantren, kok kisahnya yang terjadi mana petang tu? Lah 2 tahun anak tadi di pesantren kiranya bangkit madaya. Madanya pak, pagi disuruh pergi dari asrama pergi ke sekolah, ndak tibunya di sekolah. Mengadu ke kepala sekolahnya, anak tadi nak do masuk sekolah dah je. Dicalik di kepala sekolahnya, basubuknya di asrama lalu balik. Padahal lah ditutup asrama tu, baliknya ke asrama tadi lalu balik. Lah, berang Ustaz tadi nyuruhnya tagak kat tiang bendera, hormat lu. Hari kedua itu je orang balik. Hari kedua, dek gara-gara itu orang balik ambil Al-Quran je. Togak di tiang bendera, baca Al-Quran tadi. Mudah-mudahan insafnya dek gara-gara baca Al-Quran tadi. Kira hari ketiga yang terjadi pak. Hari ketiga itu je orang balik. Anak-anak santri-santri yang lain lebih taatnya. Ikut je orang yang madahan serang tu lihat. Berang yang kepala sekolah tadi sekaligus pembina tadi nyetapuk ikut. Lah ditapuk ikuannya mengadu ke orang tuanya pak. Kaduan kepada orang tuanya. Ambo dicakik, ambo diantuang ke dinding je, ambo didongkak. Tak ada ngade orang tuanya pak bu. Tak tanya ke ustaz tadi dah. Harusnya kalau kita tadi dapat kabar dari anak, ambo didongkak, ambo dicakik, ambo diantuang ke dinding, harusnya ditanyalah ke orang ustaz tadi. Iyo ndak digituan je. Aku dari anak tadi dapat kabar mal itu langsung dipanggil wartawan dek gara-gara wartawan gua ada hubungan kerabat jenyo. Wartawan tadi mal itu belum. Wartawan tadi langsung nyampe ke sekolah tadi, tak mau hanya menerima keterangan dari kepala sekolah tadi. Dari anak tu saya yang ambil keterangan tadi. Alhasil dibuat berita. Dibuat berita telah terjadi penganiayaan saja. Dicakik, diantuang ke dinding, didongkak saja kan, bahasanya itu. Padahal kalau kita memahami konsep tadi supaya kita tidak rugi di bulan Ramadan, kita didiklah anak awak. Yang ustaz tadi itu tu tidak pernah cakik gikon anaknya tu. Tidak pernah antuang ke dinding. Kalau antuang ke dinding tentulah bocor kepala jadi. Ikut tidak. Alhasil dalam persoalan itu banyak yang terjadi pada masa kini dalam persoalan pendidikan. Ketika anak gogo didiknya agak beda parangai anak goste mengadunya ke orang tuanya mendengar dari ketua anak-anak saja. Di Pekanbaru pernah pak bu,
Ambo pernah sekali pas kuliah dulu waktu S1. Pas libur semester tu ambo pay mengalah ya tabu ke Pekanbaru. Kira bos subuh kisah. Kisah guru mengaji, Pak. Guru mengaji anak aku padusi. Lari-larinya keliling. Ndak dari toko ndak ada berang saja. Mada awak mah duduk siko aja. Ndak ada pernah di toko dah. Manangi anak tadi gara-gara dibentak tadi. Mangadu kapaknya. Kira pak aku TNI. Oh, pai kau guru mengaji tadi di lampangnya guru mengaji tadi. Anak awak begitu-gituan saja. Ba bentak-bentak ambo selama hidup dari anak aku lahir ndak pernah anak aku ambo bentak-bentak ada saja. Di lampangnya ustaz tadi itu. Alhasil gara-gara itu tu yang nyu nak niu menjadi guru mengaji siap tilai. Takutnya menjadi guru ngaji, mengundurkan diri guru ngaji, tak ada guru ngaji siap tu. Yang terjadinya Pak Bu, bahwa dalam ajaran hidup kita dari dunia Bu, ada amalan yang tak putih-putih dan itu sangat berpengaruh ketika bulan Ramadan. Itulah salah satunya mendidik anak tadi. Berhasil awak mendidik anak, pahalanya Bu, berlimpah-limpah ketika di akhirat besok Pak Bu. Contoh, kita pahala agak kurang-kurang sengit, agak kurang-kurang sangin. Kironya anak awak gua hafiz Al-Quran. Anak awak gua pun tahunya menyelenggarakan jenazah. Pasok meninggal besok anak awak lo yang mendoakan awak, menyelenggarakan jenazah awak. Kiro pas di akhirat, inyo lo yang dikasihkan mahkota kepada anak tadi. Ketika dia ajarkan mahkota anak tadi, kironya orang tuanya sedang tabang kalai. Sedang ketika di padang masyar tadi, mataharinya sedang berpalu-palu alun. Ditimbang pahalanya leh. Kecil anak tadi orang tua ambo mahnya aja. Atunya sedang terbang kali di siko. Dek gara-gara awak berhasil mendidik anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita pas lah sedang terbang kali na bisa ada anak awak yang menarik awak menuju surga. Tapi kalau tak balik baca Pak, ditarik je awak. Kamar ditariknya kena laku. Contoh, awak yo rajin dalam beribadah, tapi anak bapa dian saya. Kok salat wak, yo salat, rajin salat, puasa, rajin puasa. Basidakah, rajin basidakah. Weh, tiba di akhirat banyak dak pahala, balabiah pahala. Aku ada surga, berjalan ke surga. Ketika sedang berjalan ke surga tadi, kira anak lo yang diuji leh. Banyaknya dosa je kan. Tadi kecil anak tadi, bapa awak masuk neraka kecil malaikat. Yang pun tak pernah diajar dari orang tua pun untuk solat deh. Tak pernah diajar dari orang tua pun untuk bersedekah sama puasa dah. Pernah dulu di masa di orang tua pai ke pesantren, tetapi ketika membuat salah, ambo yang salah hukum malah dibela dari orang tua ambo je. Ama orang tua tu yang kamu masuk dalam surga tadi. Allah keluar kata itu dipanggil orang tua tadi. Yo nak anak awak aku je. Yo. Dan kecil Nabi Muhammad banyak Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita ke pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang kita pimpin. Kita punya anak gua amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berhasil kita memimpin, pahalanya berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Tapi ketika kita gagal, disitulah kita menjadi orang merugi. Aturan banyak pahala, aturan masuk ke dalam surga gara-gara anak tadi. Tak berhasil awak mendidiknya, aturannya anak go bisa lo membawa awak ke dalam surga, kira anak go madah masuknya ke dalam neraka. Bah kecilnya, yo orang tua awak nak pernah macam itu. Yo nak menitu kecil malaikat. Yo je. Ujungnya akawanilah anak tadi ke dalam neraka dulu. Ustaz, tapi yang bola bau sawo kare Ustaz. Lambu suruh anak go solat nak amuannya solat Ustaz. Lah disuruhnya puasa nak amuannya puasa malam ada mana Ustaz baca oleh. Dalam persoalan itu kita berusaha sebaik mungkin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tak besok tiba di akhirat bisa kita menjawab. Makanya contoh nabi-nabi, Nabi Nuh. Anaknya neraka. Yang Nabi Nuh tadi lah berusaha mengajak anaknya untuk ke dalam kebaikan. Akhirnya anak mah. Apa tiba di akhirat besok ditanya, "Ma orang tuanya tunya akan masuk surga?" Ditanya, "Yo anak awak go yo." Ayo lah dia ajar nak go untuk yang keluan lah lambu aja lambu ingin nyo. Tapi ndak namuhnyo beribadah tadi doh. Ndak namuhnyo buat elok doh lambu aja. Dalam persoalan itu makanya lah lapeh tanggungjawab awak. Tiba ailah masuklah ke dalam surga lu. Anak gue malah ada nama abialah nyo dicubonnya di neraka sebentar dulu.
Itulah dalam persoalan ajaran Islam banyak orang awak kini marugi ketika dalam persoalan mendidik anak. Anak di padian se balepeh-lepeh salah se. Padian anak tu salepeh-lepehnya. Alhasil buat kerusakannya beko. Alhasil dosa dari anak awak nak pernah managahan, pahala awak banyak, aturan awak masuk surga ndak jadi deknya. Jangan sampai awak merugi dek gara-gara persoalan itu. Makanya kita harapkan anak itulah yang menjadi hal yang paling utama. Ketika sedekah awak agak kurang-kurang seketik, ketika dalam persoalan ilmu awak agak kurang-kurang seketik, tetapi awak berhasil mendidik anak tu paling gadang lo pahalanya dalam ajaran Islam. Makanya dalam ajaran Islam pahala yang tak putih-putih itu ada 3. Yang pertama tadi sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga Bapak Ibu, lepas setengah jam, biasa kajian setengah jam. Kalau tema tiap hari beda-beda, biasa mereka tadi itu. Masuk ke YouTube. Jadi kalau terangkan ibu menceliak, celiak ke YouTube bisa ya. Nama channelnya Khalilur Rahman MH Official. Celiak situ. Dari awal sampai kini alhamdulillah beda-beda judul kajian dari gitu. Tapi salah satu tujuan di mana mudah-mudahan kajian kita kini kita harapkan bulan Ramadan kita kini bukan bulannya kita mendapatkan kerugian, tetapi untung yang berlimpah. Kalau rugi ayo mandi tadi bu, aturan dosa go diampuni di Allah, sado ndak diampuni di Allah. Aturan awak 83 tahun, 83 tahun kita beribadah dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi sa'a. Aturan dapat kita malam lailatul qadar tadi, ndak dapat kita doa itulah rugi wak. Kemudian ada amalan ibadah yang ndak putih-putih, itulah yang 3 tadi. Anda lo selesai doa yang ketiga tadi pas di bulan Ramadan, itulah termasuk jawab masuk orang-orang yang merugi di dunia. Makanya Bapak Ibu, bangkit Allah. Iza ja'at Ramadan, ketika bulan Ramadan go datang, futihat abwaabul jannah. Pintu surga go dibuka. Wa ghuliqat abwaabun nar. Pintu neraka ditutup. Ketika sedang dibuka warna pintu surga tadi, mari kita berlomba-lomba untuk mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu, sebelum kita lagi pertanyaan, kita lagi kesimpulan bahwa yang tadi itu kita jangan sampai menjadi orang yang merugi. Dalam surah Al-Asr, wal asri, manusia demi masa, manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Jangan kita masuk kepada orang-orang yang merugi. Kalau anda rugi, makanya kita beriman. Supaya anda merugi, makanya kita beramal soleh. Supaya kita tidak merugi, makanya kita nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan salah satu ibadah yang tak putih-putih dalam Islam ada 3. Satu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi apa-apa ibu sebelum kita akhiri ada 4 pertanyaan, 2 untuk laki-laki, 2 untuk berisi. Laki-laki berisi dulu, mana dulu? Laki-laki. Laki-laki. Untuk laki-laki. Pertanyaan pertama. Coba baca surah Al-Asr tadi. Saya apa? Ini dulu dengan dulu. Wal asr. Sudah dekat. Siko kemari. Siapa nama? Faris. Kelas berapa ini? 6. Kelas 6. Lihat apa surah Al-Asr tadi? Artinya, coba. Wal asr demi masa. Lanjut. Coba baca saja ayatnya lo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri. Illal ladzina amanu wa tawasaw wa amilus solihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ragu. Iya. Lihat artinya. Artinya tadi. Wal asri apa artinya? Demi masa. Masa itu artinya waktu itu iya waktu. Kecilnya manusia gugur rugi itu tidak? Iya. Orang yang main tidak rugi. Orang yang beriman.
orang beriman, lalu beramal, orang yang beramal soleh. beramal soleh. Cik lain? Nasihat, orang menasihati dalam Kebaikan. kebaikan. Nah, itulah intinya. Bisa kita jadi dia? Bisa. Ya, mudah-mudahan siapa Faris tadi ya? Faris bisa menjadi generasi muda yang berbakti kepada orang tuanya bisa. Nah, amin. Kedua, coba Agiah tahu. Saya masih ingat tadi 3. Yang mana tadi Pak? Hanyalah, kalau dia banyak tunjuk tangan langsung. 3 habis nih Pak. Yang baju merah, dulu tadi. Baju merah, kemari. Siapa nama baju merah? Tanya Ustaz tak? Itu, kecil Ustaz sebutkan 3 baru kecil Ustaz. 3 tu. 3 amalan. Ya 3 amalan. Lah yakin wa 3 amalan? Yakin? 3 amalan tu cuba kita Ustaz dulu. Coba cik. Sedekah jariah. Amalan yang ba'a tu. Ba'a amalan tu tadi. Putih amalannya tu atau nak putih-putih wak sampai meninggal? Ya nak putih-putih. Ayo, situ. Sedekah jariah. Sedekah jariah. Contoh sedekah jariah. GPT tu tak? Yo, kalau misalnya ada orang magi peci go, nyo agiahnya sana mo? Kesa. Okay? Kesa. Ayo. Misal ada yang magi kesa, ko peci untuk kesa. Dia agiah peci mudah-mudahan beribadah untuk kesa pas kesa pakai. Bisa nak masuk sedekah jariah tu? Bisa. Lah siapa pertama sedekah jariah. Yang kedua? Ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu dipakai atau dipedian saya? Dipakai. Ala dapat kisah ilmu tadi. Yang 3 tadi tu. Alah, leka kisah pakai rasanya. Insyaallah lah ingat. Nah, yang ketiga, hal yang ketiga. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Le pernah kisah mendoakan orang tua kisah? Lai. Doa kedua orang tua. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidayya bisa jo. Waliwalidayya warhamhuma kama Rabbayani shaghira. Ya doa orang tua tu. Ayo. Lah jadi 3 tu dosa apa yang tak betul? Yo. Ya betul tu Bu. Ayo betul. Ya dapat dia Pak. Ya kelas berapa kisah ketiga? Kelas 6. Sama kelas 6 namanya kelas 6. Lah kalau kisah. Lah dapat 2. Cik Lai. Sebutkan saya yang apa surah Al-Qadar? Aku duluan tadi. So. Lepas surah Al-Qadar. Tekat dulu. Siapa nama? Atifah. Adibah. Apanya? Perempuan yang beradab artinya tu. Cuba Adibah panggilan. Adibah. Ayo. Allah apa Adibah surah Al-Qadar? Allah. Cuba dibaca. Surah Al-Qadar. Artinya tahu. Ayatnya belum. Apa artinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya tu? Orang yang beriman. Saya cuba ganti soal lu. Ganti soal. Dari tadi pertanyaan Ustaz, orang yang marugi di bulan puasa. Bulan puasa gogo, ketika orang gogo nyo disuruh puasa ndak nambah puasa, bisa ndak diampuni segala dosanya di Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti ndak bisa.
Kanu nya ndak taat. Kanu ndak taat pada Allah. Kalau adibah lepas so. Nah, kelas berapa adibah kini? Kelas 1 SD. Iyo. Nah, kelas 1 SD bisa ndak adibah membaca doa kepada kedua orang tua? Nah, kemudian cek lagi dalam persoalan ajaran Islam, malam Lailatul Qadar gola lebih baik daripada 1000 bulan, 2000 bulan atau 3000 bulan? 3000 bulan atau 1000 bulan? Yang mana ya? 1000 bulan. 1000 ya? 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau adibah bisa niatnya menjadi orang yang berbakti pada orang tua, tidak? Berbakti pada orang tua. Jadi apa-apa ibu, kano adibah inyo semangat untuk tunjuk tangan pertama sekali. Kemudian cek lain di kelas 1 lah. Banyak doa-doa yang mudah-mudahan bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, kerana dia. Ya, yuk lanjut. Kemudian terakhir, karena banyak yang apa tuh kita lagi agak payah. Kalau patangku pernah lagi soal karena anak ditanya sore yang apa aja kan, al-ikhlas yang apa, anak yang apa, ada yang kita tangan. Jadi kalau di siko dia tahu saya apa sore ikhlas tu baca di tangan anak. Yo, kini saya yang masih ingat yang Ustaz sampaian tadi. Pakai bahasa surang mulia. Yang penting percaya dulu. Yang Ustaz sampaikan tadi yang kita kan. Itu apa cikgunya. Nah. Tanya terakhir. Ada orennya ya, oren hijau. Oh, hijau ya. Siapa nama? Ara. Panggilan? Ara. Ya, Ara. Nama panjang? Zahra. Itu? Oh, itu. Ara ya. Ara. Kelas 5 SD. Nah. Yang Ara ingat tadi, yang Ustaz sampaikan materi tadi. Ramadan merupakan Coba pakai mic. Yang Ustaz sampaikan tadi Niko. Ramadan merupakan bulan yang lebih baik dari satu bulan yang ada di dalam satu tahun. Ya. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Di bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan ibadah kita sama dengan ibadah 83 tahun. Ya. Surat Al-Asri yang artinya demi masa. Lepas surat Al-Asri Ara. Aco. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jod, alai. Tuh. Kemudian surah Al-Qadar le apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, yang terakhir pertanyaan Ustaz. 3 amalan yang nak putih-putih ketika orang meninggal. Yang tadi. Amalan yang tidak terputus-putus, yang pertama sedekah jariah. Ya. Yang kedua ilmu bermanfaat. Ya. Yang ketiga doa anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Betul sadanya? Betul. Nah, kita lagi dia untuk Ara kelas 5. Nah.
Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu gue menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Itulah terlebih dan kurang, mohon maaf. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.